Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Merah Anda. Miss Nara. Saya tanya dulu nih, Miss Nara. Aku jadi Saya tanya, muslimah? Alhamdulillah muslim. Muslim. Insya Allah. Muslimah. Silakan Miss Nara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, silakan. Miss Nara, coba kalau bisa itu kepala kita itu sama tinggi gitu, biar bagus gitu hasilnya nanti. Bang. Silakan. Mantap segini cocok. Ya siap, silakan Miss Nara. Apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa sih abang nih selalu mengotak-atik macam tak ada kepuasan lah dengan Islam ini, kenapa? Oke. Sebenarnya saya tidak mengatakan tidak ada kepuasan. Begini, karena banyak orang-orang Islam yang membahas Kristen. Jadi ada sekumpulan ulama-ulama, ustadz-ustadz, para pengajar-pengajar Islam di media sosial, di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mereka membahas Kristen. Nah, saya nih sebagai seorang Kristen, saya respon lah mereka itu. Saya tanggapi. Begitu. Jadi bukan mengutak-ngatik, bukan tidak puas, tetapi merespon. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Untuk apa direspon, Bang? Untuk apa direspon? Karena kalau tidak direspon, seolah-olah kesan yang ditimbulkan adalah bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar. Satu contoh misalnya, mereka mengatakan begini, justru agama Islam itulah yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Justru Islam itulah yang mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen sendiri malah mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Orang Islam disunat, Yesus disunat. Nah, berarti orang Islam lah yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, kalau yang seperti ini tidak dijawab, maka seolah-olah kesannya benar. Nah, makanya saya jawab begitu. Itulah pentingnya menjawab. Silakan. Disunat itu dalam agama Kristen itu apa itu? Dikerat kulit katanya, kulit. Iya, itu supaya apa? Baik, di dalam agama Kristen, sunat itu adalah sebuah tanda perjanjian. Saya kasih tahu dulu, kalau orang berjanji, misal, asal dari mana? Malaysia kah atau dari Indonesia? Indonesia. Indonesia, berarti tahu paham bahasa Indonesia. Ketika ada seseorang mengikat perjanjian, maka ada yang namanya tanda perjanjian. Biasanya kita itu pakai yang namanya surat atau materai atau cap begitu. Itu sebagai tanda perjanjian. Nah, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, apa tanda perjanjiannya itu adalah berkitan. Jadi dikerat kulit katannya itu. Itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, tetapi di dalam kekristenan tanda perjanjian, jadi perjanjian itu diperbaharui. Ya, bukan lagi sunat tanda perjanjiannya, tetapi darah Yesus. Seperti itu. Makanya kata Tuhan Yesus, inilah Islam. Bang. Ya karena Muslim nggak tahu, makanya mereka kalau diomongin itu pusing. Pusing. Ya karena Islam kalau sunat, Islam tidak tahu sunat itu apa. Tahu. Sebentar, coba saya tanya dulu, Nara. Untuk kesehatan. Baik. Oke, dalilnya di mana? Aku nggak tahu dalilnya, itu yang penting itu untuk kesehatan. Nah, makanya saya bilang Islam itu adalah agama ngarang bebas. Saya kasih tahu Nara, begini. Makanya saya tulis begini, saya bisa Nara, bisa tanggapi. Islam itu sudah pasti salah, udah dijamin itu Islam itu udah pasti salah. Begini, Islam sebenarnya Muhammad ini asal usulnya itu dari Muhammad. Muhammad melihat orang-orang Yahudi itu sunat. Sunat nih orang Yahudi ikutan biar mengikuti ajaran terdahulu. Tetapi
Tapi sayang 1000 sayang. Ketika umat muslim sunat, sunatnya umat muslim itu tidak yang dimaksud dengan sunat yang ada di dalam perjanjian lama. Sunat di dalam hukum Taurat itu dilakukan kepada setiap pria yang berumur 8 hari. Dan sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah sementara umat muslim sunat nggak peduli, nggak ada sunat muslim 8 hari itu nggak ada. Muslim sunat ketika kapan saja dia mau perlu sunat. Dan sunatnya memang nggak jelas mau buat apa. Akhirnya dikarang-karang lah untuk kebersihan. Sekarang saya mau tanya nih, sedikit Nara, Tunggu, sedikit. aku tanya dulu. Perempuan sunat nggak? Sebentar saya tanya. Perempuan sunat nggak dalam agama Islam? Sebetulnya dia mau disunat boleh, nggak disunat pun boleh. Dalilnya mana? Bukan. Dalilnya mana? Dalilnya aku nggak tahu, Bang. Nggak tahu lah. Yo nggak tahu. Yang Kok nanya saya? dalilnya aku nggak tahu, karena kalau perempuan itu bisa disunat ataupun bisa boleh enggak. Jadi Ya, terus Nara, kamu kalau kesini kalau gitu ngapain? Kamu kesini cuma jawab nggak tahu terus, gimana? Bukan, aku kan gini, abang bilang Kristen ribet, tapi lebih ribet lagi. Aku rasa itu Islam lebih ribet lagi. Ribetnya Islam itu Aku gini. Islam, Ribetnya Islam itu adalah ribet akan hal-hal yang bahkan mereka orang Islam sendiri nggak tahu. Contoh. Kalau sholat tangannya harus begini. Kenapa harus begini? Terus harus begini. Ada yang bilang di perut begini, ada yang bilang di dada begini. Mumat. Terus saya tanya, kenapa harus begini? memang betul. Betul kan? Terus tangannya harus begini-begini. Betul kan? Itu semua ada artinya, Bang. Ada Oke, coba sekarang saya tanya. Ketika umat muslim sholat, takbiratul ihram, begini tangannya betul? Betul nggak? Kenapa harus begini? Ya, Kenapa tangan harus begini? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang sini, ada yang depan begini. Coba, yang mana yang benar? yang simpel aja, nggak mungkin. Hoi, kan nggak mungkin itu kan? Tak mungkin. Hoi, pasti. Iya, kenapa Ya, begini? Kenapa begini? ya itu tadi, Bang, kan kita nggak mungkin kita tadi mau menyapa Allah, nggak mungkin. Hoi, kan nggak begitu. Iya, kenapa begini? Udah sekarang gini aja, Bang. Memang itu Islam. Nah, makanya saya bilang mumet. Memang Islam umat rumit, banyak Rumit, aturannya. makanya. Udah rumit tidak pasti masuk surga. Sudahlah dulu, Bang. rumit. Sudahlah rumit, sudahlah nggak tahu kenapa begitu, sudahlah sholat 5 kali sehari, pusing, ganggu Bangun kerjaan. malam lagi. Setelah Puasa itu lagi. dikatakan mudah-mudahan kamu masuk surga. Makanya saya umpamakan masuk Islam itu seperti masuk menerima lowongan kerjaan yang bunyinya begini. Bekerjalah kepada saya dengan kerja yang sebaik-baiknya, semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, akhir bulan mudah-mudahan kamu saya gaji. Nah itu, Islam tuh kayak begitu. Memangnya gini ya, Bang. Hmm. Apakah ada di agama lain itu dijaminkan surga? Apa Kalau kata emang Tuhan ada di Yesus? agama lain dijaminkan surga, Oke, apa kata Tuhan Yesus? enggak, aku Akulah- nggak ikut Islam, Bang. Tanya Dengar dulu. Silakan. Seandainya Hmm. ini dengerin dulu ya. Hmm. Di agama lain ada menjanjikan surga. Nah, di agama lain itu diterima di surga itu, pasti aku pindah ke sana. Karena di Islamnya kan repot. Pagi-pagi mesti bangun, mesti mandi, puasa, banyak istighfar, kan repot kan? Ya udah tahu ruwet, kenapa diikutin? Sayangnya, Bang. Sayangnya di Al-Quran, di surga itu tidak menerima agama lain kecuali Islam. Justru, Itu aja, justru, jadi apaan kami? baik. Justru inilah makanya Kalau saya ada bilang agama itu, lain teman-teman. yang bisa menjaminkan yang diterima di surga sana, banyak orang pindah, Bang. Oke, baik, baik. Karena yang diterima di sana cuma umat Nabi Muhammad, Bang. Yang Sungguh diterima di surga. hayalan Makanya saja. Hayalan saja. Baik, Bang, betul, Bang. baik. Makanya dengar dulu lah saya ngomong. Oke, silakan. Makanya di sana itu nanti disempurnakan. Bukan yang setelah berbuat dosa nanti dijanjikan masuk surga, langsung masuk surga. Enggak, Bang. Orang Islam sendiri pun nanti enggak langsung masuk surga. Ada prosesnya. Ditimbang dulu berat mana dosa antara pahala. Oke, bisa saya tanggapi? Yang katanya abang nanti di sana ditemani bidadari apa-apa, itu tidak segampang itu, Bang. Semua ada prosesnya. Oke. Jadi jangan abang salah-salahkan Islam. Jadi kami aja yang memang dijamin masuk surga, tapi mesti
memperbanyak pahala daripada dosa. Karena di Al-Quran itu bang, yang diterima cuman agama Islam di dalam surga, yang lain no way. Yang diterima cuma umat Nabi Muhammad Oke, sudah? yang ada di surga. Dah. Baik, saya tangkap ya. Jadi teman-teman, apa yang diutarakan oleh Miss Nara tadi itu tidak benar. Ajaran agama Mana Islam tidak benar? katanya mau ditanggapi. Ya, Boleh nggak ditanggapi? Boleh Ya, boleh, ditanggapi? boleh, banyak protes, tapi protesnya yang aneh-aneh. Baik. Kalau saya ngomong pakai dalil, kalau saya ngomong pakai Al-Qur'an, kalau dia ngomong pakai Al-Cungur. Baik. Saya balikan kamera saya. Kita adu Al-Qur'an versus Al-Cungur. Baik. Kita buka ini Quran surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Apa dikatakan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Bang. Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Selamat umat muslim mendatangi neraka. Ini jelas ayatnya. Ya. Surat Maryam ayat 71. Makasih. Nah, saya akan kuatkan lagi. Saya akan kuatkan dengan Quran surat Al-Ahqaf. Ya, kelihatan ya? Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Qul ma kuntu, ya. Qul, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui. Perhatikan, Muhammad disuruh berkata, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Tahu dia, bahkan dia katakan dia tidak dijamin masuk surga. Nih, perhatikan ya. Apakah Muhammad dia tahu masuk surga? Nih. Perhatikan. Saya akan tunjukkan hadisnya di mana Muhammad dikatakan tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Perhatikan. Saya akan bacakan. Ya. Hadisnya, sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Bang, apa kebanyakan baca hadis itu Oh. di dalam Islam aja. Kalau Bang. saya harus ada Dalam dalilnya. Nih. Kalau saya ada dalilnya. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya. Dia berkata begini, tidak ada nih, ya. Nih. Perhatikan ya. Dikatakan bagaimana cara memahami akidah benar sebelum dibahas, kita kutip terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad tidak pernah menjamin masuk surga. Ini jelas sekali. Tidak juga denganku. Bahkan seorang profesor, seorang ahli, seorang tafsir Al-Quran, seorang ulama besar, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapak dari Najwa Shihab. Apa dikatakan? Nih. Ya kan? Saya akan tunjukkan pernyataan dari Quraisy Shihab ya. Nih ya, sebentar. Supaya umat muslim jangan atau umat muslim berhenti menebar hoax. Perhatikan ini. Ini dalam acara buka puasa nih. Ya, dengarkan. Nih, dengarkan. Tentang kemuliaan hampir seperberapanya lagi agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar. Saya ulang, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Nah, tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar.
Ya kalau orang awam mengatakan Muhammad dapat jaminan surga, kalau Quran bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya dan juga terhadap umat muslim. Bahkan menurut Al-Quran surat Maryam ayat 71, dan sudah ditetapkan bagi kalian untuk mendatangi neraka itu. Kan? Udah sekarang gini aja bang. Memang semua umat itu nanti pada di neraka. Tapi yang paling kekal itu, tapi nanti kami dinaikkan ke surga, kalian ditinggalin neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang jelas-jelas aja yang diterima di surga itu hanyalah umat Islam. Ya, mana dalilnya bahwa yang masuk surga itu umat muslim? Mana dalilnya? Dari tengok di Al-Quran. Bang, itu Kalau ada ayat tafsir Quran yang abang baca mengatakan itu bahwasanya keliru. umat muslim Keliru masuk tuh. surga, saya terjun dari Monas. Mana dalilnya umat muslim masuk dari kemarin surga? abang kan tak terjun. Yang Kalau ada, abang- dengarkan Nara. You bisa baca Al-Quran dengan artinya, pasti you tahu. Oke, Nara, saya mau bilang sama kamu begini. Hmm. Di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 30, 31, 33, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Itu yang dijanjikan. Nggak ada bilang nggak ada di gadis-gadis montok, nggak ada di situ, clear nggak ada. Itu hanya apa? Waduh, Kalau kebun anggur, bang, Anda akan Gitu nggak dikasih itu? gadis-gadis montok. Waduh. nggak ada ceritanya macam itu. Itu tidak semudah itu. Iya, karena kamu masih Islam, makanya kamu nggak tahu itu. Coba kamu tahu itu, pasti kamu tidak jadi Islam lagi. Kenapa aku masih Islam? Karena Islamlah yang diterima di surga. Agama lain tidak diterima di surga. Baik, kita akan tunjukkan ya. Kita akan tunjukkan kepada mereka. Bang, itu hadis-hadis yang you baca itu semua itu mungkin salah arti. Di dalam Islam ini bang, baca ayat aja salah dengungnya aja udah salah arti. Ya, masalahnya kan ini kan yang kita baca tulisan, bukan dengungan kita. Yang kita baca kan Iya, tulisannya. Baik, saya akan bacakan ya. Betul. Waduh. Contohnya gitu dulu. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan alham kan. Tapi kalau hanya itu di tenggorokan artinya udah beda dengan Mulai aja. kerjaan orang Islam selalu begitu dari dulu itu aja yang ada dibahas. dua arti bang. Berarti yang Iya, yang you baca intinya, itu oke. salah. Intinya bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga. Oke, kebun-kebun anggur, betul nggak? Kebun-kebun anggur, buah-buahan, dan sungai susu. Dan Betul. gadis-gadis yang berpayudara montok, betul nggak? Nggak ada, itu udah ada. Gadis-gadis nggak ada. Yang ada bidadari untuk orang-orang takwa. Bukan semua, tidak sembarangan. Baik, kita Ya, akan semua bisa dapat. bacakan saja ya. Kita akan bacakan saja ya. Sungguh mereka ini Dalam orang-orang Al-Quran, yang Bang, lagi, nekat. Bang. Oke, baik. Saya akan bacakan di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Saya balikan kamera saya. Luar biasa, kaum muslimin mengingkari kitabnya. Kaum muslimin malu dengan kitabnya sendiri. Perhatikan. Kok malu, gak malu. Yang Oke, menurut coba artinya baca itu ini. dia salah, Coba baca salah ini. dengungnya. Oke, coba baca ini. Nggak nampak aku. Waqaiba. Ini loh, coba baca ini. Nggak pakai spek, Bang. Nggak pakai. Waqaiba. Waqaiba. Atroban. Waduh, apa arti waqaiba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya? Ini loh Quran surat Bang, An-Naba itu- ayat 33. Salah. Ini Itu salah dengungnya itu, makanya aku nggak berani baca karena salah Salah takut salah dengung, salah baca. aduh, mendengung Gitu, Bang. aja. Gini aja, baca Al-Fatihah. Gini aja. Baca Al-Fatihah Gini aja. Kalau Gini aja Miss Nara. kalau dia salah Gini aja, kamu punya Quran gak di situ? Sedikit. artinya. Gini. Ada. Oke, kamu punya Quran gak di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33 di situ, coba. Surat An-Naba ayat 33. Disangkain kita bohong-bohong. Silakan. Waduh, dia tidak mau dia kalau dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Dia maunya dikasih pangeran-pangeran. Salah arti itu. Ya, coba dibaca situ, Mbak. Surat An-Naba, kita mulai dari 31 coba. Hadiah sesungguhnya
pahala bagi orang-orang yang bertakwa adalah pahala jangan dibaca. dari Baca An-Naba 30, 31, 32, 33 coba baca. lagi halangan Bang, nggak boleh baca. Alasan saja. Dia sudah tahu di situ tulisannya. Wah, bener di garis-garis montok. Iya, bukan, nggak ada garis bontok yang ada. Ya udah coba baca. air Coba susu. baca 31, Yang ada 32, yang ada 33. air susu. Baca. Yang Coba, ada air Baca. disajikan air Baca susu, dulu 31, baca 31-nya, baca air 31-nya. susu dan buah-buahan. Baca 31. Sesungguhnya Oke, dia agak minus. Nah, Abang di situ apa? Coba baca aja, kami yang baca. Nanti kalau saya yang baca kamu tidak percaya, silakan. Udah, Abang baca dulu. Iya baca saja kan kamu gampang sih baca itu, silakan. Udah minus makan nampak, Bang. Aduh, pantesan tidak nampak karena kamu tidak melihat di situ kebenaran. Pantesan Tapi di saja situ- masih Islam. Pesan saya begini saja, di situ- Nara. Tapi di Nara, situ Pesan saya nggak ada begini. yang gadis montok itu, nggak ada di situ. Itu Ya, hanya karena kamu Ha. gini Nara, gini. Ini serius ya, gini. Saya hanya mau berpesan kepada kamu begini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti ajaran Muhammad, yang ada ya kayak begitu, gadis-gadis montok, nah itu Ya kan? versi bidadari. yang Itu bukan nggak ada versi gadis saya. montok, yang ada bidadari surga, bidadari Itu surga bukan yang versi ada. saya, itu versinya Muhammad. Aduh, makasih Gunadi, Nggak ada makasih. ditulis di situ ya. Nggak Oke ada dah, ditulis kamu di belajar situ. dulu lah, ya, belajar dulu sana. Aduh, kamu baca saja tidak mau, dibawa dulu sana. Heran saya dengan mereka ini. Oke, kita kasih naik ada Naura. Oh, bakso Mas Torik. Ya, bakso Mas Torik, silakan nyalakan kamera Anda. Bakso Mas Torik. Oke. Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Gimana suruh menyampaikan? Maksudnya gimana? Anda ingin menyampaikan apa, Bang Mas Torik? Anda kan manai ke sini, Anda Muslim kan? Betul? Muslim, memang kenapa? Iya, Anda mau menyampaikan apa kepada saya? Enggak mau nyampaikan apa-apa, cuman sering nonton aja. Oke, berapa lama Anda sudah sering nonton Edis TV? Ya enggak lama juga. Cuma Baru berapa sering lama? nonton aja. Baru berapa Acaranya lama? apa, Bang? Gimana? Acaranya apa? Katanya Anda sudah sering nonton Edis TV, tapi masih nanya acaranya apa? Ini gimana sih? Bukan gimana orang saya nanya sih, gimana sih? Oke, betul tidak bahwasanya Anda sudah sering nonton Edis TV? Iya. Oke, ketika Anda menonton saya, Anda ingin menyampaikan tanggapan apa? Tanggapan saya kenapa selalu ini ya, memojokkan pengikut seorang muslim itu nabinya kayak gini gimana maksudnya? Oke, baik, memojokkan. Kenapa? Oke, sebelum saya ke bahasan itu, ketika Anda nonton saya itu, ada nggak terucap dari mulut saya fitnah ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak benar tentang agama Islam? Ya kayak barusan Apa sama contohnya? si Mbak itu gimana? Apa? Yang mondok-mondok itu gimana maksudnya? Itu menurut Anda tidak benar? Oke, ada Al-Quran nggak di rumah? Ada lah. Oke, supaya fair, coba bisa nggak Anda cek di situ? Saya yang bohong atau Anda yang bohong? Di dalam surat An-Naba ayat 33 coba baca. Gak usah dicek kitabnya, bilangin Ini aja. berarti Anda bohong. Anda bilang bahwasanya Kalau saya Anda- bohong. Terus Anda Kalau bilang Anda tidak mau usah buka dicek, aja, berarti yang cek bohong aja. Anda. Nggak usah cek kitab, nggak usah. Oke, mau saya bacakan dari sini. Ya maksudnya apa aja, nggak usah panjang lebar. Baik, Maksudnya saya apa? tampilkan di sini ya, saya tampilkan di sini. Coba apakah Anda bisa membaca Al-Quran atau tidak? Memang orang muslim ini teman-teman pandai membaca huruf Arab tapi tidak tahu artinya. Oke, silakan. Saya buka dulu kamera saya biar Anda baca. Oke, aduh. Oke, kelihatan nggak ini ayat Al-Qurannya? Ini surat Nggak jelas, An-Naba. katanya nggak jelas. Ini surat An-Naba ayat 33.
wa kaiba atroban. Terjemahannya, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Jadi kalian diiming-imingi oleh Allah gadis-gadis yang berpayudara besar. Di dalam buku tafsirnya dikatakan begini, diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari-bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangannya bergaul. Bergaul di sini maksudnya, ya itu tadi maksudnya bergaul, maksudnya bersetubuh, ya kan? Kesenangannya itu bersetubuh dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia. Akan dialami pula oleh para ahli surga dengan cara yang lebih sempurna, tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya. Nah, menurut Pak Ustadz, terjadinya itu adalah burungnya berdiri selama 70 tahun. Loh, kita putarkan. Apakah saya ini bohong atau tidak? Saya ini membicarakan agama Islam berdasarkan sumber Islam sendiri, nih ya. Apakah kesibukan para penghuni surga nih? Bentar, kita acukan dulu iklannya ya. Bentar, sabar. Ini ada iklan. Bentar. Bentar ya. Nih. Kelihatan ini ya? Kelihatan? Kita putarkan ya. Nanti di dalam surga adalah, lalu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Terus Pak. Bagusnya ibu-ibu ikut dalam pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sore, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Itulah kesibukan para penghuni surga. Melakukan yang namanya gimana? Terus maksud abang gimana? Kok maksudnya Anda mengatakan tadi saya bohong? Gimana sih? Iya, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menerangkan bahwa apa yang dijanjikan Allah bagi kaum muslimin Abang itu siapa? adalah gadis-gadis Abang siapa montok. menerangkan? Terus abang siapa menerangkan? Saya tidak menerangkan, saya hanya mengutip apa yang ada dalam Quran dan penjelasan Terus buat para apa ulama. tujuannya mengutip? Buat apa tujuannya mengutip? Tujuannya untuk menyadarkan kaum muslimin bahwasanya Kenapa harus disadarkan apa? sama abang? Perlunya Karena orang-orang muslim banyak mengatakan bahwa ajaran Islam itu meneruskan ajaran Injil. Orang-orang Islam mengklaim bahwa ajaran agama Islam itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Orang-orang Islam mengklaim bahwasanya bahkan Yesus seorang muslim. Makanya saya bilang tidak mungkin itu benar, karena Kalau ajaran Yesus agama siapa Islam ceritanya? isinya Kalau kayak Yesus begitu siapa? tadi. Maaf. Ini kalau Yesus itu siapa? Kok lari kemana-mana sih? Baik, kalau Yesus itu Kan abang siapa? sendiri yang Baik. ngomong. Saya kan cuma nanya. Baik, maksudnya fokus dulu tanggapi itu, gitu loh. Setelah Anda selesai baru kita membahas siapakah Yesus gitu loh. Jangan lompat-lompat ke sana kemari. Berarti Anda sudah setuju? Ini ada jalurnya. Oh, lompat-lompat. Oke, berarti Anda sudah setuju Saya tadi cuma ya? nanya, dari tadi saya cuma nanya. Berarti Anda setuju bahwasanya ajaran agama Islam itu isinya janji-janji akan seksual tadi, betul? Ya enggak lah. Nah, masih enggak kan ini? Kalau kamu tidak mengakui itu, bagaimana kamu mau mengakui apa yang saya jelaskan tentang Yesus? Orang kebenaran Ya, di depan kamu matamu siapa? saja Makanya tidak saya kau tanya, akui. Kamu siapa? Ya sudah, kamu Kalau akui mau dulu. jelasin tentang Muslim, Kamu kalau jelaskan Muslim, kamu harus akui dia- gini, kamu akui dulu, buat pengakuan dulu. Setelah itu saya akan jelaskan kepada kamu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. maaf. Itu tidak Kalau sama kamu dengan mau apa yang jelaskan sama diajarkan orang oleh Muslim, kamu Muhammad. harus Muslim Bertolak dulu, belakang. Pak. Itu benar. Kamu bukan Muslim, jelasin sama orang Muslim. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang Islam sadar bahwa janji Allah itu Nggak usah adalah disadarin hal-hal sama yang kamu seksual. lah. Kamu sendiri bukan orang Muslim. Emang Disadarin harus sama Muslim? kamu. Gimana sih? Emang harus Muslim biar tahu Islam itu apa? Maaf aja, kamu Muslim bukan? Tidak mungkin saya menjadi pengikut Muhammad seperti Anda. Nah, terus ngapain? Justru tujuan tujuannya? saya adalah untuk menyadarkan Ngapain Anda bahwa tujuannya? Islam itu yang seperti yang tadi.
Tolong jelasin sama saya apa tujuannya coba. Biar Kalau Anda Muslim, saya sadar. mau dijelasin ada tujuannya. Yang tadi yang ngomong tadi bukan Muslim, Ustadz tadi yang barusan ngomong. Saya nanya sama kamu bukan Ya, yang ya. lain-lain. Belajar dulu sana. Marah-marah saja kerja. Diajak diskusi. Kamu bukan Muslim, ngapain kamu marah-marah saja? Herman saya dengan kalian ini. Aduh. Begini loh teman-teman. Yang benar saja, yang fakta saja, yang sudah jelas saja, kamu tidak mau mengakui itu. Lalu kamu ingin mengalihkan perhatian dengan bertanya siapa itu Yesus. Kalau kamu mau mengenal siapa itu Yesus, buka dulu pintu hatimu, akui dulu bahwa kamu berada di dalam kesesatan. Lalu kamu mengatakan, ya saya sadar saya sesat, lalu saya butuh Tuhan Yesus. Baru saya ajarkan, beritakan kepada kamu tentang nama Yesus. Waduh, Muslim. Cobalah, kan sudah saya bilang, sebenarnya sederhana yang kita perlukan dalam sebuah diskusi atau debat. Simple. Satu, kejujuran. Yang kedua, keberanian. Jujur untuk mengakui yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berani untuk mengambil kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam. Simple. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Muhammad. Sudah datang Muhammad ke sini sekarang kan? Ya, silakan Muhammad. Apakah Anda seorang Muslim? Bantu Bantu buka kamera. Silakan, sudah saya bukakan kamera Anda. Silakan Anda terima. Dia lagi. Dia lagi. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana bicara kita? Kita tadi bicara sampai Muhammad menyuruh wanita menyusui. Oke. Yang bukan muslimnya. Oke. Betul atau salah bahwa ada seorang istri Abu Huzaifah? Terus Coba bisa nggak yang belakang itu jangan ngomong karena suara dia itu ikut masuk ke dalam. menojak. Coba. Mas. Oke. Betul atau tidak? Ada seorang perempuan bernama Sahlah. Iya. Sahlah ini istri daripada Abu Huzaifah. Iya. Abu Huzaifah. Oke. Abu Huzaifah ini cemburu kepada Sahlah. Karena apa? Ya. Karena ada pria lain di rumah itu, namanya Salim. Iya, pria itu pembantu ya atau Iya, gimana? pria itu tiada lain adalah pembantunya atau Ya, anak betul. atau tangan kanannya dari Abu Huzaifah itu sendiri. Iya, betul. Nah, Sahlah ngomong begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di wajah suamiku, yakni Abu Huzaifah, ada raut kecemburuan perihal Salim yang sering keluar masuk rumah kami. Padahal Salim itu adalah budaknya sendiri. Padahal Salim itu adalah tangan kanannya sendiri. Yang Ya. demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Ya. Lalu Muhammad bilang begini, susuilah si Salim itu. Ya. Terkaget-kagetlah Sahlah. Sahlah terkaget-kaget dengan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui Salim itu? Dia itu sudah dewasa sebagaimana pria dewasa pada umumnya. Dia itu sudah berjanggut. Muhammad tertawa, terpingkal-pingkal. Kemudian Sahlah akhirnya mengikuti perkataan Muhammad. Besoknya Sahlah datang lagi kepada Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi setelah saya susui Salim. Nah, terus Sebentar, kamu pertanyaan saya, sebentar, pertanyaan saya menceritakan fitnah atau saya menceritakan sesuatu yang ada dalam sumber-sumber Islam sendiri? sesuatu yang ada dalam sumber Islam asli, real, kamu menceritakannya betul. Lalu kenapa kamu ingin membunuh saya? Silakan. Nah, gak bahas itu. Kenapa kamu kok sampai situ? Kita bahas ini. Enggak, tapi kan gara-gara itu kamu mengatakan halal darah Edis. Halal kalau Edis pulang ke Indonesia, Edis harus dibunuh. Betul atau tidak? Aku mau menjawab dulu ini. Sebentar dulu, betul atau tidak gini? Betul atau tidak kemarin kamu mengatakan bahwa darah Edis halal. Edis kalau pulang ke Indonesia akan dibunuh. Betul atau salah? Nah, aku nggak pernah bilang halal loh. Tapi aku kalau kamu ke Indonesia, insya Allah kamu akan dikeroyok. Nah, atas dasar apa? Padahal saya mengatakan sesuatu yang ada dalam sumber Islam.
Aku belum jawab di ya Allah. Sebentar dulu. Gini loh, apa dasarnya kalian ingin mengeroyok saya sementara yang saya kutip itu ada sumbernya dalam agama Islam? Yang didebatin ini dulu, nanti. Oke, bilang begini. Sebelum ke debat itu, saya mau tanya, apa alasan muslim-muslim ingin mengeroyok saya? Karena kamu sering mengejek. Benar atau tidak yang saya katakan? Loh, yang mana? Yang barusan tadi, benar atau salah? Benar. Terus kenapa saya dibilang mengejek? Kenapa saya dibilang mengejek? Yang saya katakan itu benar. Mau tak jelasin. Ampun, Silakan. mohon maaf deh. Saya ingin meluruskan pemahaman kamu yang botol itu ya. Gini loh ya. Pemahamanmu yang benar itu hadis itu benar, real benar itu hadis Muslim ya. Hadis sahih ya. Betul itu betul. Saya tidak membantah hadis itu. Itu benar disusui biar menjadi anak angkat. Nah, kamu gara-gara pikiranmu yang kotor, kamu itu bayangkan susu dada. Padahal susu ini bisa diperas, ditempatin di gelas atau di botol, kan bisa. Itu buat syarat biar menjadi anak angkat. Pikiranmu kotor nih. Saya pikir dia mau menjawab apa, saudara-saudara. Ternyata jawabannya hanya nyolong dari internet. Baik. Tadi kamu Oke, baik. Jawaban itu jawaban klasik. Oke, sudah bisa ditanggapi atau masih terus? Iya masih terus. Silakan tanggapin. Baik, saya tanggapi. Jadi teman-teman, kalau kalian melihat ya, belum bentar. Itu silakan. nomor 1. Ya, nomor 1 itu alasan saya itu bisa disusuin dengan pakai botol. Ya, real, nggak ada pikiran otak kotor kayak kamu. Sudah? Kristen nih kayak kamu pikirannya kotor. Nomor 2, itu di akhir kan Rasulullah itu ketawa. Bisa aja itu juga bercanda. Udah, silakan tanggapin. Silakan tanggapin. Baik, saya tanggapi dulu dengan bercanda. Kamu bilang di situ Muhammad tertawa. Betul, dalam hadis itu diriwayatkan Muhammad tertawa dia. Dan kamu katakan bercanda. Apakah kerja Muhammad berarti kamu ingin mengatakan bahwa Muhammad sering melecehkan perempuan dengan kata-kata verbal yang melecehkan? Dia menertawakan seorang perempuan dengan menyuruh perempuan menyusui laki-laki. Artinya omongan dia sudah saru-saru, sudah porno-porno. Tuh, itu kamu yang buat sendiri kesimpulan itu. Kemudian yang kedua. Bukan. Tenang, saya masih jawab. Tenang, saya masih jawab. Betul. Baik, Ya, terus. Artinya Muhammad melakukan pelecehan verbal. Muhammad melakukan perkataan-perkataan yang bersifat porno suara, porno ini. Kata-kata yang menimbulkan hal-hal yang bersifat porno. Baik. Kemudian, yang kedua. Kamu menjawab bahwa itu disusui bukan berarti susu payudaranya dikasih ke mulutnya laki-laki yang sudah dewasa itu, tetapi diperas, dimasukkan ke botol. Jawaban Buat ini, saya masih ngomong, tenang. Nanti kamu tanggapi. Begini, jawaban ini adalah jawaban yang didapatkan dari ceramah-ceramah yang ada di internet. Jawaban ini jawaban putus asa. Jawaban yang ingin supaya Muhammad tidak menyuruh perbuatan cabul. Pertanyaan begini, kalau memang itu disuruh masukkan ke dalam botol, kalau memang itu dimasukkan diperas lalu dikasih, kenapa si Sahlah berkata dia sudah dewasa? Bagaimana mungkin saya susui dia sudah akalnya sudah seperti pria lainnya? Itu berarti di dalam pikiran Sahlah bahwa memang susui itu langsung dari putingnya, itu langsung dari payudaranya. Itulah kenapa Sahlah, dan tenang dulu, saya selesaikan. Saya selesaikan dulu. Tenang. Saya selesaikan. Itu susui langsung dari payudaranya. Itulah yang membuat Muhammad tertawa. Kalau memang itu dimasukkan dalam botol, pastilah Muhammad sendiri akan berkata, maksud saya susunya itu masukkan dalam botol, Sahlah. Harusnya Muhammad ngomong begitu kalau memang itu harus dimasukkan dalam botol. Tetapi ini yang terakhir. Yang terakhir. Iya benar tuh, temanmu sudah mengiyakan. Temanmu sudah mengiyakan. Kamu itu mencari uang. Temanmu sudah mengiyakan. Sebentar, saya selesaikan lagi. Dikit ini. Yang terakhir. Pertanyaannya yang terakhir. Apakah Sahlah di dalam keadaan memiliki air ASI? Fokus. Apakah Sahlah memiliki air ASI? Kita ketahui teman-teman, wanita yang tidak sedang menyusui, wanita yang tidak sedang hamil, payudaranya tidak akan mengeluarkan air susu ibu. Masalahnya Sahlah
Tidak, gini sebentar. Tidak ada satu indikasi bahwasanya payudara sahlah itu ada susunya. Jadi ini mustahil Anda peres-peres yang diperes apanya. Ngarang bebas. Silakan jawab. Silakan jawab. Sekarang aku kepengen tahu isi otakmu yang sebenarnya. Kira-kira Muhammad itu melakukan pelecehan seperti itu benar apa enggak? Benar. Kamu orang jujur. Benar. Berarti otakmu kotor, pikiranmu ngeres. Yang ngeres itu pikirannya Muhammad. Kenapa dia ketawa-tawa? Kenapa dia ketawa-tawa? Yang menafsirkan itu. Muhammad tertawa nggak? Muhammad tertawa nggak? Nah, Muhammad tertawa berarti Apa yang ditertawakan oleh dia? Apa yang ditertawakan oleh Muhammad? Yang ditertawakan sama Muhammad itu menunjukkan bahwa itu hal yang tidak mungkin. Paham kamu? Hal yang tidak mungkin. Tidur di bawah sana. Hal yang tidak mungkin. Iya, tidur di bawah sana. Sakit kepala saya ngomong sama kamu. Aduh. Yang ditertawakan ini jawaban macam apa sih? Yang ditertawakan oleh Muhammad itu adalah perihal sahlah. Yang dia ragu-ragu dengan Muhammad. Bagaimana saya susui dia pria dewasa? Gimana sih, aduh. Oke, kita kasih naik ada Ihsan Nugraha. Silakan. Aduh, 16.900 orang loh yang nonton. Bang, ini ada 17.000 orang di TikTok yang menonton. Di YouTube mungkin kurang lebih 4.000-an orang yang menonton. Tolong Bang, jangan buat malu agama Islam ya. Jangan permalukan agama Islam. Oke? Ketemu lagi, Bang. Oke, saya mau tanya, Anda Muslim? Muslim. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Anda dulu. Oke, tadi Anda sudah menyimak? Belum, saya baru masuk. Oke, Anda punya istri nggak? Aku masih bocil, bujang 6. Masih bocil. Anda punya ibu? Punya. Oke, kira-kira kalau ibumu disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa, berarti kira-kira kurang ajar nggak itu orang yang nyuruh begitu? Ibu saya. Terus? Disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa, kurang ajar nggak orang yang nyuruh gitu? Iya. Nah, sekarang dengarkan Ihsan Nugraha ya. Muhammad pernah menyuruh seorang perempuan untuk menyusui pria lain. Perempuan itu bernama Sahlah binti Suhail. Sekarang pertanyaan saya, kurang ajar nggak kira-kira nabimu? Bang, ada pelanggaran ini, Bang. Kenapa, Bang? Coba jawab, kira-kira nabimu kurang ajar nggak? Ada pelanggaran ini, kenapa? Yang enggak lah. Mulai ada pelanggaran. Ya. Oh, tidak. Kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak? Sementara kalau ada orang menyuruh ibumu menyusui pria lain, kau bilang kurang ajar. Kalau Muhammad yang nyuruh nggak kurang ajar, gimana coba? Coba. Ngerokok kau Ihsan. Oh, jangan ngerokok. Bentar, aku turun ntar naik lagi. Taikin lagi, Bang. Kayak ginilah umat muslim, teman-teman. Iya, teman. Tapi kalau tanya siap juga nanti ditanya balik pertanyaan yang sama ya. Silakan. Iya. Silakan nyalakan kamera. Saya sudah kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Aku mau tanya saja bisa tak? Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera dan bertanya. Halo Syafi. Oke, silakan Syafi. Apa yang mau Anda tanyakan? Iya. Anda muslim ini ya? Oh, kenapa orang iya muslim. Oke, silakan. Apa pertanyaan Anda? Boleh tanya? Oh, kenapa orang Kristen banyak masuk Islam sekarang? Kenapa ya? Kenapa orang Kristen banyak masuk Islam sekarang ya? Itu satu statement yang perlu dibuktikan dulu. Gini, Syafi, saya jawab ya. Itu satu statement yang perlu dibuktikan dulu. Karena ketika Anda berkata kenapa banyak orang Kristen yang masuk Islam, di channel saya malah sebaliknya. Malah orang-orang Islam yang masuk Kristen. Nah, kalau ada orang Kristen, kalau dikatakan ada nggak orang Kristen yang masuk Islam, jawabannya ada. Karena apa? Biasanya karena nikah. Dan beberapa orang-orang yang mualaf nih di sini, Syafi, ketika ada beberapa orang Kristen yang dia masuk Islam mualaf, dia tidak pernah menjalankan agama Islam itu. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah ini. Jadinya masuk Islam itu alasannya sederhana saja, gara-gara nikah.
Itu. Coba sebutkan. Gini saja, sebutkan satu orang Kristen yang masuk Islam bukan karena nikah. Felix Xiao masuk Islam gara-gara istrinya nikah. Don Ditan masuk Islam gara-gara istrinya nikah. Siapa lagi? Siapa sebutin satu lagi? Siapa? Irina Handono, biarawati gara-gara tidak tahan pengen kawin. Siapa lagi? Siapa namanya tuh yang laki-laki tuh? Pokoknya mantan ini dia Katolik kan begitu ya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk fokus kepada Tuhan, ya kan? Untuk meninggalkan duniawi. Karena tidak tahan perempuan ya masuk Islam. Banyak. Itu jumlahnya tidak terkira. Tetapi beberapa orang yang masuk ke channel saya, mereka yang mualaf yang masuk Islam itu tidak pernah menjalankan agama Islam. Sholat nggak pernah gitu. Dan banyak diantara mereka sudah murtad lagi setelah mereka dengar saya. Bener juga ini kata Edis TV ini. Ya untunglah saya walaupun Islam cuma Islaman aja. Nah sekarang kebalikannya nih Bang Syafi. Sekarang kebalikannya justru banyak yang muslim sekarang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus begitu. Dia berhenti mempertuhan mayat di kuburan. Dia berhenti berdoa kepada mayat di dalam kubur. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, ya Muhammad. Jadi ketika mereka sadar bahwa mereka berseru-seru kepada mayat dalam kubur, mereka bertaubat gitu. Sekarang bagaimana dengan Syafi'i? Apakah Anda lebih memilih berseru-seru kepada mayat dalam kubur yaitu Muhammad, atau Anda lebih memilih berseru kepada Dia yang hidup yaitu Tuhan Yesus? Silakan. Silakan Syafi'i. Aku tak mau ikut. Jangan merokok. Tak mau ikut apa? Iya, karena Anda masih menjadi pengikut syaitan. Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Buktinya Anda langsung mengambil sebatang rokok kan? Wah, ini Bang. Itu tandanya bahwa Anda masih dikuasai oleh hawa nafsu Anda, begitu. Ketika Yesus yang menguasai Anda, maka Anda akan meninggalkan hal-hal yang sedemikian rupa itu. Tetapi ketika Muhammad yang menguasai Anda, maka Anda akan seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Silakan. Lanjutkan. Jangan langsung terdiam begitu. Jangan pencet tombol lari dia. Dia memencet tombol lari, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Miss Nara. Oke, Miss Nara. Sinyalnya bagus Bang Edis. Oke, silakan Solihin. Apa yang mau Anda utarakan, Solihin? Sebelum saya utarakan Bang Edis, gimana kabar Bang Edis? Kabar baik, gimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik juga Bang Edis. Oke, salam Solihin. Bang Edis. Ya. Gini, kita ini kan sudah beberapa kali mengadakan diskusi. Nah, ini kamu kalau diskusi seperti ini kesusahan nanti. Karena apa? Kamu di tempat yang berisik, kamu tidak pakai headset. Makanya diskusi kita itu sering terganggu. Cobalah kamu kalau diskusi itu pakai headset. Headset kan harganya cuma 15.000. Bang Edis udah nggak ada. Cuman teman tadi pulang begitu. Udah nggak ada sekarang. Udah sepi. Kalau kamu diskusi, kupingmu kamu gini-gini ya susah juga kita nanti diskusi. Oke, gini Solihin. Kita ini kan udah sering banget ya diskusi ya. Mungkin sudah ada 4 hari berturut-turut nih kita diskusi. Dan kamu bahkan mengiyakan perkataan-perkataan saya itu. Setuju dengan perkataan-perkataan saya itu. Nah, yang menjadi keheranan saya sekarang ini adalah kenapa kamu sudah tahu Islam itu salah, sudah tahu Muhammad itu pembohong, sudah tahu Muhammad itu menipu, kok kamu masih ikut saja Muhammad gitu loh. Ini yang saya heran dengan kamu. Kamu sudah mengiyakan Muhammad seorang pendusta. Kenapa saya mengiyakan Bang Edis? Coba, Tuh kan. saya ulangi lagi nih. Muhammad punya berapa mulut? Ya satu lah, sama seperti kita Bang Edis. Oke. Yang dari satu mulut itu pernahkah keluar yang tidak benar? Nah, mulai nih. Pertanyaan saya simpel. Dari mulut Muhammad yang satu-satunya itu, menurut dia, menurut Muhammad sendiri, pernahkah keluar sesuatu yang tidak hak?
Pernah Bang Dis. Tapi itu Berarti bukan kesimpulannya Muhammad penipu. Loh, gimana? Dan Bang Dis, izin saya tuh sebenarnya naik ke sini nggak maulah banyak diskusi yang lain-lain gitu. Pengen ngasih masukan aja, boleh? Solihin, gini. Kemarin Muhammad kamu membacakan sebuah hadis dengan sumpah dia berkata, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali yang hak. Betul? Betul Bang Dis. Artinya dari mulut Muhammad yang satu-satunya itu tidak pernah keluar selain daripada kebenaran. Betul? Betul Bang Dis. Nah, barusan tadi kamu akui dari mulutnya itu juga keluar yang tidak benar. Betul? Ada. Nah, berarti Muhammad apa kamu yang bohong? Hewan kemanusiaannya, tapi Bang Dis perlu ketahui Kemanusiaannya, ketuhanannya tidak bohong. Kemanusiaan Muhammad berbohong, ketuhanan Muhammad tidak bohong. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, iya, itu semuanya ada sisi kemanusiaannya. Namun para nabi dan rasul itu Bang Edis, Jadi Muhammad anu nih, dia manusia dijadian dia. Ada sisi kemanusiaan Muhammad, ada sisi ketuhanan Muhammad gitu. Begini Bang Edis. Gimana? Dengerin dulu ya Bang Edis. Gimana? Boleh didengerin. Jadi yang para rasul dan para nabi itu, mau itu Nabi Isa yang saya imani, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya itu sisi kemanusiaannya itu ada Bang Edis. Kesalahan cuman udah dimaksum. Namanya dimaksum itu dipelihara oleh Sang Allah Subhanahu wa taala Bang Edis. Sehingga langsung ditegur. Ini Anda ini lari kemana-mana. Yang saya tanya, dari mulut Muhammad itu pernah keluar sesuatu yang bohong atau tidak? Bang Edis, semua nabi itu ada sisi kemanusiaannya. Pertanyaan Bukan cuma saya, Nabi dari mulut Muhammad itu pernah keluar yang bohong tidak? Yang bohong demi kebaikan itu ada, bahkan sedangkan dia berkata bahwa tidak pernah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, betul? itu dari wahyu. Nah, berarti pertanyaan saya, yang penipu siapa? Kamu atau Muhammad? Bang Edis, saya mau ngasih Betapa masukan sulitnya logika sederhana dipahami oleh dia, saudara-saudara. Sulit Ya, sekali nih. Karena gini Bang Edis, kita ini keimanannya beda kan? Ya, keimanannya beda, jadi tidak mungkin. Saya umpamakan beginilah, saya umpamakan begini. Ini adalah sebuah gelas, betul? Itu kesimpulan pertama. Gelas ini bukanlah Udin, betul? Berarti tidak mungkin gelas ini adalah Udin, betul? Nah, kalau gelas ini adalah Udin, berarti siapa yang bohong? Bang Edis yang bohong. Nah, sekarang Muhammad berkata tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya Bang Edis. Sementara kamu bilang Muhammad kadang-kadang bohong, betul? Kebenaran tuh hanya milik Allah. Kalau ya, tidur di bawah dulu. Belajar dulu, baru nanti kesini lagi. Nah, udah susah kami. Anies, apakah ini Anies Baswedan ya, yang mengikuti sunnah Rasul bahwasanya air harus dimasukkan ke dalam tanah, tidak boleh dialirkan ke sungai ya, karena memang Muhammad tidak pernah melihat sungai. Anies, nyalakan kamera Anda. Oke. Dah. Sudah pakai baju, Bang? Belum. Tuhan Yesus juga nggak pakai baju. Tuhan Yesus tidak pakai baju. Kenapa saya dipakai baju? Oke, Tuhan baik. Yesus kan nggak pakai baju, Tuhannya kamu. Dari mana Anda bisa ngomong begitu? Ya dari Tuhannya kamu tuh, Tuhan Yesus. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak pakai baju, oke, Tuhan Yesus tidak pakai. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Coba. Iya, karena dia tuh digantung, nggak pakai baju, pakai celana dalam robek. Apakah sampai sekarang masih begitu? Apakah sampai sekarang masih begitu? Ya masih. Oh, baik. Ya masih begitu. Baik. Ya, makanya memang karena itulah Islam, teman. Karena memang seperti itu. Ya. Jadi begini, saya kasih tahu Anies. Saya kasih tahu Anies begini. Ya pakai baju, Tuhan digantung. Ketika kamu melihat sesuatu, seharusnya kamu berpikir dulu, apakah itu momen-momen tertentu atau momen-momen yang tidak terbiasa seperti itu. Kamu digantung, nggak pakai baju. Kenapa Anies langsung panas, langsung marah-marah gitu? Ada apa? Siapa yang marah?
Coba kalau datang diskusi, coba yang bagus Coba kalau lihat. Bisa nggak? Bisa gini, Anis. Ada Tuhan digantung. Bisa nggak kalau diskusi? Coba kamu dengarkan dulu. Coba dengarkan. Kalau ngobrol itu dengarkan dulu. Berpikir yang waras. Tuhan yang tidak waras itu yang menyembah Muhammad yang nggak pakai baju di kuburan. Gimana? Muhammad, kamu mau menyembah yang pakai kain kafan? Mau menyembah yang pakai baju kafan yang sampai sekarang ada di kuburan? Ini Tuhan, saya Nabi, itu Muhammad Nabi. Kamu itu kalian Tuhan kan? Ya Allah, ya Rasulullah, kabulkanlah permohonan kami ya Rasulullah yang ada di kuburan ya Rasulullah, ya Muhammad, yang ada di mayat ya Muhammad, yang sudah jadi mayat ya Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, yang sudah menjadi mayat di kuburan ya Muhammad. Baik, kita turunkan dia ya. Jadi teman-teman, saya itu mencoba. Mari kita diskusi dengan baik begitu. Tetapi memang teman-teman, karena yang muslim-muslim ini memang sudah kehabisan cara. Mereka sudah kehabisan akal begitu. Dia lupa Muhammad di kuburan tidak pakai baju. IPJ Media. IPJ Media, apakah Anda seorang muslim? Halo Bang Idis. Ya, muslim Bang? Ya, muslim. Oke Bang, sudah sering nonton Idis TV Bang? Iya, sudah. Oke. Yang selama Anda nonton saya nih Bang, ada nggak statement saya yang merupakan fitnah terhadap Islam, fitnah terhadap Muhammad? Banyak Bang. Saya mau kesana cuman saya mau. Silakan. Anda saya DM loh. Anda balas. Anda nyuruh saya minum obat kan biar saya jadi dungu kayak Anda kan. Oh benar. Suruh minum obat. Oke, Anda kirim pesan kepada saya apa itu? Anda kirim pesan kepada saya apa? Baca nggak chat saya? Baca nggak? Gini, kadang-kadang tidak semua. Bang, tenang Bang, ngomongnya ganti-gantian biar enak, betul? Betul nggak? Oke. Buka aja chat saya di sini. Kalau saya buka nanti terjeda siaran ini. Artinya saya harus pulang, saya harus tutup layar saya dulu. Jadi nggak bisa. Gini. Waktu itu Anda kirim pesan kepada saya apa? Sehingga saya pesan kepada Anda harus minum obat. Apa pesan Anda dulu? Ya. Jangan dibisu-bisukan Bang, nggak kedengeran. Ya. Waduh, inilah teman-teman ya. Pura-pura suaranya dihilang-hilangin. Emang suaranya ada nggak? Saya bilang, saya mau menjelaskan, saya bilang. Oke, silakan. Anda kirim pesan kepada saya apa? Kemudian apa yang saya balas? Kirim pesan. Menanggapi video yang beredar tentang rumah apologet yang kata Anda sudah Anda DP dan ada fotonya, itu adalah foto yang diambil dari Facebook. Saya bertanya kepada orang yang punya akun Facebook, yang punya foto profilnya, itu foto sudah lama. Makanya di sini saya mau, kalau Anda memang orang yang beragama, nggak usah Anda bahas agama Islam Kristen. Kejujuran itu ada hal yang baik, tenang dulu. Tenang. Makanya Anda sekarang juga. Saya nggak mau teman-teman Kristen saya itu bohong oleh Anda. Baik. Sudah bisa gantian? Bisa saya tanggapi? Oke. Pantes saja tidak salah dan sudah tepat saya membalas pesan dia itu minum obat dulu. Betul, saya bilang begitu. Gini, yang mau saya tanya begini. Kenapa Anda berkata kepada saya bahwa saya itu membeli gambar dan kemudian gambar itu ada di Facebook? Bang, sekarang era internet Bang. Teman Anda, Sob Katul, itu memperlihatkan ada foto, ada uang, ada rumah, dan itu semua bisa diakses. Sekarang gini aja Bang, mana foto rumah apologet itu kalau memang Anda memang sudah nge-DP rumah itu Bang? Tunjukkan aja di sini. Baik, saya jawab. Yang saya tanyakan tadi belum kamu jawab. Gini, teman saya Sofiatul menunjukkan orang transaksi serah terima duit, betul? Ya. Nah, saya katakan bahwa foto yang transaksi serah terima duit itu benar. Itu benar itu. Itu tangan saya dengan tangan seseorang. Itu serah terima uangnya. Itu saya konfirmasi sekali lagi, itu benar. Kemudian yang kedua, masalah ada gambar rumah. Sofiatul tidak pernah memposting gambar rumah. Dia hanya menunjukkan orang serah terima duit, tidak ditunjukkan foto rumahnya. Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa memfitnah Sofiatul atau memfitnah saya bahwa foto rumah itulah foto yang serah terima duit? Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa menuduh saya ataupun Sofiatul bahwa foto rumah itu yang kami maksud? Oke, Bang, itu sudah beredar loh Bang dan sudah dibahas juga oleh Bang. Siapa yang ngepost? Yang ngepost apa?
Banyak loh bang, saya ngecek loh bang satu-satu, banyak ngepost. Apakah dari saya Bang yang ngepost? Daud dan- Apakah Dari saya yang pihak Kristen ngepost? sendiri loh, Bang. Dari pihak Kristen sendiri loh bang, yang mendonasikan dana. Dia di situ menyebutkan terima kasih, begini begono, itu dari Kristen sendiri loh. Bukan, kamu jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh, apakah saya ngepost foto rumah itu, kemudian foto itulah yang foto rumah itulah yang dimaksud untuk jual beli foto yang tertera di rumah itu? Apakah saya? Ya Anda enggak, cuman kan ada dari teman-teman Anda Makanya yang saya Kristen bilang yang minum mendonasi. obat. Makanya tidak salah saya bilang sama kamu minum obat. Iya, Bang. Jadi saya mau bilang sama Anda, tunjukkan saja sekarang kepada kita semua foto rumah apologet itu. Kalau memang Nanti itu kamu bukan foto pingsan. Gini teman-teman, saya tahu gini loh. Oke, bisa saya tanggapi ya? Baik. Gini, saya juga teman-teman akan membantu orang-orang yang harus minum obat ini. Gini. Tenang. Saya akan bantu kamu untuk menjawab pertanyaan saya sendiri. Sebentar. Saya akan membantu kamu untuk menjawab pertanyaan kamu kepada saya. Udah kurang enak bagaimana lagi tuh teman-teman. Gini. Nih ya, sebentar. Saya tunjukkan sama kamu dari mana informasi itu berasal. Nih. Kamu mendapat informasi itu dari sini. Sebentar, saya inikan dulu. Tenang ya. Bentar nih. Saya balik dulu kamera saya ya. Balik. Biar kamu tidak saya bilang harus minum obat lagi. Silakan, Nih. silakan. Oke. Ini ada sebuah akun. Kelihatan? Kelihatan nggak? Ya. Oke. Menurut kamu saya tanya dulu nih. Menurut kamu ini gambar ini asli, editan, atau betul-betul adalah saya dan gambarnya asli? Ya, kalau yang kamu lihatkan sama saya sekarang saya nggak bisa menentukan. Cuman kalau dari yang saya lihat sekarang itu sepertinya seperti foto kamu yang diedit di situ, Bang. Baik, Cuma sekarang yang baik. mau saya Tenang. tanyakan, Tenang, biar saya selesaikan. foto Biar saya selesaikan. foto rumahnya aja. Tenang. Ini tenang. Aduh, kamu kalau mau ngomong terus begini gimana saya mau jelasin sama kamu? Gimana kamu nggak saya suruh minum obat terus? Waduh. Ini gini loh, sebentar. IPJ, tenang, IPJ. Tenang. Terus balik ke kamera saya. Gini, tenang, gini. Saya balikin dulu kamera saya sebentar ya. IPJ, kamu bisa tenang, bisa sebentar saja kamu mendengar penjelasan saya, biar kamu nggak saya suruh minum obat lagi. Pertanyaan saya simpel, tunjukkan foto rumah saya gitu, Bang. Tunjukkan foto rumahnya. Tunjukkan foto rumahnya biar kami Google, biar kami tahu di mana alamatnya. Memang drone. Kau pikir drone? Sebentar. Apa ya? Membahas Islam. Tenang, drone. Sebentar. Drone, tenang dulu, tenang. Kamu kan diutus oleh Rudi Iskariot kan ke sini kan? Betul? Oke. Saya Gini, ingin kebenaran. apakah saya boleh bicara? Ya silakan jawab pertanyaan saya, mana fotonya? Itu aja Oke. yang saya mau. Boleh saya tanggapi? Ya silakan. Baik. Kira-kira kamu kasih saya berapa menit buat nanggapi? Karena saya minta foto. Jadi abang silakan tunjukkan foto baru tanggapi. Oke. Gitu. Setelah nanti saya foto rumahnya, cekrek. Terus nanti kamu masukkan Google kan? Wah, ini nih alamatnya di sini. Mari kita berjihad. Gadrun. Pertanyaan saya sebentar gini. Kamu kan Islam. Kamu pernah sebentar. Pernah tidak sebentar gini? Oh, saya balik dulu ya. Sebentar. Saya kasih dulu sebentar nih. Sebentar, saya balikan. Apa lagi, Bang? Teman-teman Kristen hati semua bang di sini, teman-teman. Nah ini, Dia di sini. ini tenang nih. Ini saya pasang rumah apologet nih, kolekte pembangunan rumah apologet di situ. Saya tanya dulu sama kamu, pernah tidak kamu transfer ke situ sebesar Rp1? Pernah nggak? Bang, karena saya ingin kebenaran, Bang. Saya nggak mau teman-teman yang Sebentar, pertanyaan saya, pernah tidak kamu transfer Rp1? Pernah nggak? Itu juga nggak mau menganggap Anda Kristen. Anda tidak menganggap Yesus Tuhan. Lari kemana-mana nih, lari ke sana kian kemari. Enggak, yang saya tanya sama kamu media, pernah tidak kamu mensupport Rp1 saja ke situ? Abang memang menipu umat Kristen Menipu. di Indonesia. Support nggak pernah. Memberi nggak pernah. Kepo, mana foto rumahnya? Di mana foto rumahnya? Kami
Kami mau lihat, mau kami cari di internet. Setelah kami dapat foto rumahnya, kami akan sewa penembak jitu. Kadrun, sembuh Drun, sembuh. Sembuhlah kau setan, sembuhlah kau. Pantesan kamu saya suruh minum obat. Ya kayak begini. Berhenti menipu. Baik. Berhenti. Sekarang Bang. kamu dengarkan saya di bawah dulu ya. Nanti kamu naik lagi. Nanti kamu boleh naik lagi. Begini, teman-teman sekalian, kenapa dia saya suruh minum obat? Gini, saya mendapat kiriman video di mana di situ Sofiatul mengirimkan foto ada transaksi jual beli. Transaksi foto itu hanya berupa tangan dan uang. Saya konfirmasi bahwa foto itu adalah benar. Tetapi yang tidak benar itu begini. Foto yang transaksi uang itu adalah mengenai transaksi rumah yang ada di sebuah foto. Yang foto itu tidak pernah saya katakan itu rumahnya. Sofiatul juga tidak pernah mengatakan itu rumahnya. Nah, dari mana foto rumahnya bahwa itu rumah yang dimaksud? Dari profil-profil atau Facebook Edis TV palsu. Contohnya begini. Saya bantuin ini Rudi Iskariot karena Rudi Iskariot itu ngadepin saya nggak bisa. Yang dihadepin Edis TV KW. Nih. Ntar nih. Saya kasih tunjuk sama kamu. Nih ya. Foto-foto Edis TV palsu dan rumah-rumah apologet yang dipakai oleh Rudi Iskariot dengan berhalu, inilah fotonya, ternyata Edis TV ngambil dari foto gambar katanya. Padahal saya tidak pernah mempost yang demikian. Nih, saya tunjukkan sama kalian betapa banyaknya rumah-rumah apologet karang-karangan. Nih, lihat dari sini asal usulnya. Ini dipost oleh Edis Apologet. Ini bukan akun saya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah punya akun sebelum 6 hari yang lalu. Akun debat-debat Facebook, nggak ada. Ini entah siapa yang punya ini. Nah, dia kasih gambar ini. Nih, 10% rumah apologet Edis TV sudah jadi, mohon support, bla 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 ini. Nah, dia gambar. Nah, inilah yang dipakai oleh Rudi Iskariot. Padahal tidak pernah saya maupun Sofiatul bilang ini rumahnya, nggak pernah ada. Ini adalah gambar yang dipakai oleh Edis TV palsu. Nih. Gambar-gambar AI itu banyak sekali, bukan cuma 1, 2. Nih, ini juga termasuk nih. Kan ini yang dimaksudkan ini. Gambarnya saja sudah. Jadi Rudi Iskariot ini teman-teman, karena nggak bisa ngadepin Edis TV asli, yang dihadapin Edis TV KW. Sejak kapan saya bertransaksi mengenai rumah yang ada di foto itu? Gak pernah ada. Bulan bintang, ini yang kemarin nih, bulan bintang nih. Solihin, kamu mending kalau mau diskusi, kamu belajar dulu untuk jujur ya. Jangan kamu kalau diskusi ke sini cuman muter-muter. Seperti itu. Bintang bulan. Ya, silakan nyalakan kamera bintang bulan. Iya. Silakan nyalakan kamera dulu. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera bintang bulan. Ya, tunggu sebentar. Aku mau nyalakan dulu. Bisa tunggu sebentar? Ya, harusnya kamu dari tadi tuh ya pakai baju dulu. Memang orang muslim nih, aduh. Mentang-mentang Muhammad di dalam kubur tidak pakai baju, kalian nggak pakai baju. Heran saya dengan kalian. Ayo silakan. Nah, ini masalahnya tadi gara-gara Yesus nggak pakai baju. Jadi boleh. Kalau mau bahas itu boleh. Kamu mau bahas Yesus tidak pakai baju? Ayo, silakan diskusi dengan saya. Saya jabani kamu sampai mana saya jabani. Silakan. Nggak, bukan itulah. Lah, kok ketakutan bahas itu? Kenapa kalian ketakutan? Gimana sih? Tunggu sebentar. Apa yang ditakutkan? Kok dari tadi tunggu sebentar. Dari tadi kamu tunggu sebentar. Apa yang ditakutkan sama mereka? Nggak ada yang ditakutin. Silahkan kamu nyalakan kamera. Dari tadi kamu tunggu sebentar. Ya, tunggu dulu sebentar lah. Ini. Oke, baik. Itu Bang Edis. Sinyalmu ada sedikit macet-macet nih. Kamu mau bahas apa nih? Iya. Tidak pakai baju. Masalah tidak pakai baju. Kamu oh enggak, bukan itu. Wih, kok ketakutan? Jangan ketakutan. Kamu mewakili gini. Karena begini, banyak orang Islam itu kalau diskusi, mereka itu tidak bisa. Orang Islam dalam ranah diskusi itu bisanya gini, tenang dulu Bang. Biar saya sampaikan dulu.
Yang tadi itu si Anis itu, yang tadi Anis itu mewakili banyak orang Islam yang memang tabiatnya itu memang seperti itu dalam sebuah diskusi. Tetapi tidak masalah. Sebagai seseorang pendebat, sebagai seorang apologet, saya akan menjawabnya. Pertanyaannya begini, kenapa Yesus tidak pakai baju? Ya memang peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa untuk mempermalukan Yesus di hadapan khalayak ramai. Penyaliban itu bukan hanya sekedar hukuman yang menyakitkan, tetapi untuk membuat malu. Makanya saya katakan penyaliban Yesus itu adalah rencana dari iblis. Ya kan? Nah, saya bilang begini. Ketika peristiwa penyaliban itu memang betul Yesus dibuat sedemikian rupa, dilepas jubahnya, dibagi-bagikan jubahnya, ya kan? Tetapi apakah peristiwa penyaliban itu sampai sekarang masih terjadi? Kan tidak. Pada akhirnya ketika Yesus wafat, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau pertanyaanmu sekarang, kenapa Yesus sampai sekarang tidak pakai baju? Itu pertanyaan yang salah. Karena setelah peristiwa penyaliban itu, Yesus naik. Ya, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak Muslim. Kan banyak Muslim seperti itu. Mengatakan, kenapa Tuhanmu sampai sekarang tidak pakai baju? Kan begitu. Tidak masalah, saya jawab nih. Saya jawab. Sekarang pertanyaan balik. Saya jawab balik sekarang. Pertanyaan saya sama kamu, hari ini, sampai hari ini, Muhammad masih di kuburan nggak? Ya. Sampai hari ini Muhammad masih di kuburan nggak? Masih di kuburan. Pakai baju nggak Muhammad? Ya, pakai kain putih. Pakai baju nggak? Pertanyaan saya. Iya. Pakai baju nggak? Enggak, dia pakai. Pakein dulu dia baju sana. Pakein baju sana dia. Iya, pakein baju dulu sana dia. Pakein dia baju. Kain putih juga udah semua. Itulah baju, itulah bajunya. Iya, artinya Muhammad sekarang pakai kain kafan, betul? Betul tidak? Iya, tapi kalau diperbandingkan, iya, sampai hari ini Tuhannya orang Islam masih pakai kain kafan. Begitu. Jadi kalian ini janganlah kalian kalau kalian nanyakan kepada kami Kristen, siap-siap pertanyaannya dibalikin ke kalian. Nah, kalau dibalikin ke kalian, jangan kalian suruh Allahu Akbar, halal darah Iris TV, halal darahnya. Nah, kalian ini debat dibalikin pertanyaannya ke kalian, ngamuk kalian. Iya, betul. Silakan. Hah? Silakan. Iya betul bang. Maaf dari jaringannya nge-lag dari jaringan. Nah ini membahas masalah tentang baju ya antara Muhammad dan Yesus. Nah untuk diperbandingkan dengan yang terbaik ya yang pastinya bang diperbandingkan lebih baik itu yang pakai kain kapan daripada itu telanjang itu bang. Di situ oke-nya bang Muhammad. Pakai kain kapan telanjang? Ya. Iya, masalahnya lebih baik yang sekarang itu naik ke surga ketimbang yang sampai sekarang ada di kuburan tidak pakai celana. Gimana? Emang Muhammad pakai celana di kuburnya? Pakai celana nggak Muhammad di kuburnya? Emang yes. Saya tanya. Ditanya itu aja langsung beragapan. Oh jelas. Tuhan ya. Oh iya dong. Gimana? Emang Tuhan itu apa? Ya emang Tuhan itu apa? Iya. Ya, masalahnya orang Islam tidak tahu Tuhan itu apa. Masalahnya itu begini. Masalahnya kalian itu tidak tahu Tuhan itu apa. Kalau saya tunjuk di dalam Al-Quran ada Rob yang punya Rob, nanti kalian kejang sendiri. Gini loh, kalian itu heran. Tuhan punya Tuhan heran. Di dalam Al-Quran Rob punya Rob, kalian tidak heran. Intinya makanya pesan saya begini. Belajar dulu pengertian sebuah kosakata. Setelah kalian paham dengan pengertian kosakata, sebenarnya saya tidak perlu capek-capek menjelaskan kepada kalian. Saya, bang, kenapa Tuhan kalian? Tapi kenapa Tuhan Yesus punya Tuhan? Itu pertanyaan saya. Ya nggak masalah. Masalah. Masalah di mana? Masalahnya di mana? Tidak masalah itu. Yang jadi masalah itu kalian menuhankan mayat. Nah, itu yang jadi masalah. Silakan. Kami tidak menuhankan Muhammad, Bang. Bang, kita sudah capek bahas itu, Bang. Bang, itu tema yang sudah basi kita bahas. Iya. Dan orang-orang Islam yang cerdas sudah mengakui bahwa memang Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Ya, ampun, jaringan ini. Muhammad itu adalah Islam adalah
sekumpulan orang yang menyerahkan dirinya, menundukkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada Muhammad. Makanya orang Islam itu adalah orang-orang yang mempertuhankan Muhammad. Oke, sudah ya? Ya, bagus, beli sinyal dulu, Bang. Ya, nanti alasan Anda begitu terus. Nah, sinyal. Bagusin dulu sinyal Anda. Ya, silakan. Jangan lupa teman-teman tap layar ya, tap layar, bagikan, share ya. Ya, Usman silakan nyalakan kamera. Bantu, Dis, bantu. Oke, saya bantu dari sini. Silakan diterima. Oke, Usman. Bagaimana kabar Usman? Halo, assalamualaikum. Kabar bagaimana Usman? Halo, selamat malam, Dis. Selamat malam. Bagaimana kabar Kemarin Usman? itu aku belum selesai ngomong sama kamu itu, Dis. Nampaknya delay ini teman-teman ya. Usman, apakah kamu bisa mendengar suara saya dengan baik? Jadi teman-teman muslim, kalau kalian mau naik ke sini modal dikit ya. Modalnya sedikit saja. Siapkan sinyal kalian supaya kalau kita ngobrol tidak seperti orang lagi nagih hutang. Tahu kan kalau orang lagi nagih hutang? Halo? Hah? Apa? Putus-putus, Bro. Hutang sama kamu. Putus-putus, Bro. Kak. Jangan diturunin, kamu itu alasan putus apa nih? Iya, masalahnya sinyalmu bermasalah, Usman. Sekarang gimana? Sudah bagus? Ya, sudah, Bos. Sudah. Iya, gimana kabarmu, Usman? Baik, pertama-tama, kamu inget nggak sama aku? Saya ingat dengan kamu. Kamu adalah orang yang kesurupan, termasuk mengatakan saya bisa membunuh kamu karena kamu telah menghina Muhammad. Kata kamu kan? Ya, karena memang terus kenapa kamu lagi posting? Dis, malu aku. Iya, kamu sudah malu dengan ajaran agama Islam. Malu kamu dengan ajaran agama Islam sekarang? Nah, kamu potong videonya itu loh. Potong bagaimana? Iya, kamu pilih-pilih. Loh, ya masa mau diupload semua? Mengupload di TikTok itu memang dibatasi sekian menit. Nah, ya, Loh, kalau diupload semuanya ya tidak cukup. Gimana? Begini. Nggak usah dibahas. Usman. Nggak usah dibahas, wes. Oke, sekarang saya tanya dulu, Usman. Menjadi seorang muslim itu adalah menjadikan dirimu taat, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul? Betul. Oke. Sedangkan menjadi seorang Kristen, menjadikan dirinya taat, takluk, tunduk kepada Yesus. Nah, betul tidak? Betul tidak? Jika seseorang menyerahkan ketundukan, kepatuhan, ketaklukannya kepada seorang Muhammad, maka sebentar lagi dia akan berangkat ke Arab mencium sebongkah batu. Betul atau salah itu? Betul. Terus bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa saya ini menista? Bagaimana kamu katakan bahwa saya ini menghujat? Bagaimana kamu katakan bahwa saya ini melakukan penghinaan terhadap Muhammad? Yang bagian mana? Siapa yang bilang menghina? Saya putarkan ya videonya. Yang memang mereka ini pura-pura lupa. Luar biasa kaum muslimin wal muslimat ini, teman-teman. Sebentar, saya putarkan dulu. Gini, saya putarkan sedikit, saya putarkan dulu. Biar ingat ya, ini kumpulan-kumpulan dari orang-orang muslim yang berdebat dengan saya nih. Dengar ya. Bentar nih. Ya. Videomu yang ini videomu ya. Di sini. Sedikit. Ini videomu, dengarkan. Bentar. Habis ini. Habis ini ya. Nih, ini kamu nih. Kamu itu dia. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Beneran. Karena apa? Betul itu. Betul. Dibunuh kamu. Beneran. Karena apa? Karena kamu itu selalu mengejek. Karena mengejek. Termasuk anakku bisa membunuh kamu. Mengejek. Oke, mengejek. Apakah saya memfitnah Muhammad? Kak, mengejek. Berarti semua omongan saya tentang Muhammad adalah benar. Kamu itu ya dijawab dulu, tenang. Usman, tenangkan dirimu. Pertanyaan saya simpel. Berarti apa yang saya katakan tentang Muhammad itu merupakan fakta, betul? Itu sebagian ada yang benar, ada yang salah. Sebutkan yang salah. Sebutkan yang salah. Kamu itu sebutkan satu pernyataan saya terhadap Muhammad yang merupakan fitnah. Silakan. Kamu yang salah itu salah pemahaman, salah otakmu. Begini contoh.
dengarkan ya, kamu tak sekolahin di dia. Dengar. Contoh. Sebentar, ngomong-ngomong bisa agak terang dulu nggak? Usman, tenang. Ngomong-ngomong biar enak, coba pindah ke tempat yang terang. Ya, oke, biar sip, kelihatan silakan. gantengku ya. Iya, biar kelihatan ganteng. Silakan. Silakan. Oke. Contoh kamu tak sekolahin ya. Orang belum tahu Rasulullah kalau kata kamu Usman itu pernah sekarang ganteng. memerintahkan Silakan. wanita menyusui orang sudah dewasa. Betul nggak? Saya mengatakan bahwa Muhammad pernah menyuruh seorang wanita menyusui pria lain yang sudah dewasa, yang pria itu bukanlah suaminya. Ya. Betul. Kamu sering baca itu dulu ya. Betul. Betul. Coba ulangi. Apakah itu fitnah? Nanti saya Apakah itu tanggapin. fitnah? Apakah itu fitnah? Coba kamu ulangi, nanti saya tanggapin. Saya bacain. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh melakukan perbuatan CABUL. Nah, CABUL. Kenapa saya katakan begitu? Karena Sinyal, Muhammad Sinyal. karena Muhammad apa? Waduh, sinyalnya. Nah, mulai kan sinyal. Memang kalau sudah terjebak begini, mereka akan mengatakan sinyal nih, sinyal. Sinyal. Duh, sinyal. Memang sulit saudara-saudara. Pesan saya cuma satu, Usman. Adikku aku udah dengar, cuman aku paham. Segeralah tinggalkan Muhammad. Nah, belum nanggapin. Oke, saya ulangi. Pernyataan saya begini. Muhammad menyuruh istrinya orang menyusui pria lain yang bukan suami. Biar suaminya tidak cemburu. Nah, sekarang aku waktunya menyelokolain kamu. Silakan. Ya. Silakan. Biar itu menjadi anak angkat, makanya disusuin, paham? Biar suaminya tidak cemburu. Wah, ada telepon, Dis. Ya, Mulai. nanti kalau kok telepon saya ya. Nanti kalau saya udah terdesak, telepon saya. Enggak usah angkat. Udah dibawa dulu sana. Banyak sekali alasanmu, Usman. Belajar dulu sana berguru. Coba kita kasih. Saya lupa saya. Fatimah Nasir. Selamat malam Fatimah Nasir. Silakan nyalakan kamera. Malam. Silakan Gimana nyalakan cara kamera. nyalakannya? Oke, saya bantu dari sini. Fatimah Nasir. Selamat malam. Selamat malam. Oh, ini sudah pernah naik. Iya, sudah pernah naik, Bang Edis. Sepertinya sudah pernah naik kemarin ya. Iya, Oke. betul. Apakah ada yang ketinggalan atau bagaimana? Waktu itu kan sempat sharing gitu. Memang waktu saya kan nggak terlalu banyak waktu naik sama Bang Edis itu gitu. Terus itu saya lihat ada yang memang screen record gitu, lalu di share di Facebook. Terus saya bacalah komentar-komentarnya kan. Lalu ada teman-teman yang dari Muslim bilang, enggak, dia tuh bohong gitu. Dia tuh bukan dari dia tuh dari lahir memang Kristen gitu. Terus itu Tapi gini sebentar, bisa nggak coba karena ada silau-silau di atas itu. Ya bisa. Nah, iya sip mantap. Terus dikit lagi. Oke. Nah, sip ya, silakan. Lanjut. Ya, jadi di share memang yang share bukan akunnya Bang Edis, tapi itu mungkin dari teman-teman juga yang lain. Cuman saya baca komentarnya kan. Nah, maksudnya saya tuh pengen menyampaikan gitu kalau seandainya saya tuh bukan bukan tipu-tipu gitu. Maksudnya memang dari lahir itu memang Muslim gitu, bukan kayak yang siapa tuh Lisa Dayak tuh gitu kan ada. Saya nggak tahu apakah pernah naik ke forumnya atau ke channelnya Bang Edis gitu yang bilang dia Lisa Mualaf itu. Gitu. Itu mah, aduh. Sebentar ya, kayaknya saya masih ingat. Saya sebentar ya. Ada video saya sedikit ya, mengingatkan si Lisa ya. Ini teman-teman, saya pernah diskusi dengan Lisa itu kurang lebih beberapa bulan yang lalu ya. Coba nih, ini Lisa. Dia menantang debat saya. Kemudian coba nih ya, saya putarkan. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabannya? Coba. Apa? Macet. Jadi begini ya, Dayak Mualaf. Mereka ini kurang ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kali ya. Itu selalu begitu dia, selalu begitu Alan. Ditanya, apa tanggapanmu ketika saya berkata satu-satunya nabi yang disihir, yang terkena sihir adalah Muhammad? Tidak ada nabi di kolong langit ini yang kena sihir selain Muhammad. Jawabannya apa? Ini ya kurang ajar nih ya, saya ditombak-tombak nih ya, kurang ajar. Nol, nggak ada ilmunya, sama sekali nggak ada ilmunya. Silakan lanjut yang tadi.
Nah iya maksudnya tuh Bang Edis, maksudnya tuh kan kita berpegang pada sebagus-bagusnya kesaksian orang yang mungkin dari Islam, dari Buddha, Konghucu masuk ke Kristen itu tetap kan sebagus-bagusnya kesaksian dia nggak bisa menggantikan posisi firman Tuhan kan. Betul. Maksudnya jadi maksud saya kita ini juga nggak diajar untuk berbohong gitu. Maksud saya ini kan ya di sini seorang pendeta muda jadi pegang sebuah jemaat gitu. Maksudnya bisa konfirmasi gitu di kampung, orang-orang juga tahu gitu. Maksudnya kalau saya itu bukan tipu-tipu untuk sharing kesaksian itu gitu. Tapi Fatimah Nasir itu nama asli. Iya betul, itu nama bapak kan, itu Nasir karena kan bapak Muhammad Nasir Tahir nama bapak. Oh ini asli muslim. Gini teman-teman, saya itu teman-teman ketika ada seseorang mengakunya sudah bertobat masuk Kristen dari Islam, selalu saya tes, saya uji dia. Nah, saya menguji pun saya tidak pakai ujian dari saya sendiri yang bersifat subjektif, tetapi ujian yang saya pakai itu adalah ujian yang dikenakan oleh orang muslim sendiri. Jadi begini, Kak Fatimah Nasir, umat muslim menguji seseorang itu Islam atau tidak, apakah dia itu pandai membunyikan huruf-huruf Arab. Ya betul. Itu ujiannya. Jika seseorang bisa membunyikan huruf-huruf Arab, maka dia muslim. Itu muslim sendiri yang membuat ujian seperti itu, bukan saya. Bukan saya. Coba untuk mengingatkan kembali nih. Coba Fatimah Nasir, bisa nggak Anda mengingat kembali sewaktu Anda belum bertobat, sewaktu Anda masih berada di jalan yang sesat, sebelum Anda masuk Kristen, dulu Anda itu ngapain dulu? Ketika apa yang Anda ucapkan? Nah, di dalam sholat itu bacaannya apanya? Coba silakan. Iya, kalau sampai sekarang itu Bang Edis memang masih ingat untuk gaya gerakan-gerakan sholat, lalu itu juga surat-surat pendek yang waktu saya naik pertama itu kan saya ada baca 3 surat pendek gitu. Coba diulangi lagi karena biar karena orang-orang nggak nonton sepenuhnya. Coba silakan. Ya, yang bisu. Hah? Gimana? Kok ada suara lagu ya? Gimana nih? Nggak tahu. Kok ada lagu? Nggak tahu. Kok bunyi lagu ya? Apakah ditelepon? Enggak ada yang nelpon. Sebentar. Bukan dari Bang Edis ya, ada lagu ya? Bukan dari saya. Ini ada suara lagu, tapi suara saya jelas ya? Jelas, sangat jelas. Oh, ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah nanti dikira saya ini lagi. Coba diturunkan saja volumenya, diturunkan volumenya. Oh masih ada, masih terus lagi bunyi. Coba turun dulu ya, turun dulu. Oh ya, boleh. Ya, turun dulu. Nggak tahu itu apa teman-teman ya. Teman-teman ketika Anda naik ke TikTok, coba aplikasi-aplikasi yang selain TikTok itu ditutup saja semuanya. Karena kalau Anda membuka 2 aplikasi, bisa-bisa 2 aplikasi itu jalan bersama-sama seperti itu. Ya, Leo silakan. Kita masih menunggu ya teman-teman ya. Karena teman-teman begini, sekalipun yang kita katakan itu benar, memang banyak orang-orang Islam itu, mereka itu bersikap mengingkari kenyataan. Kenyataan sudah jelas-jelas ada di depan mata, tapi masih saja mengatakan, oh tidak begitu. Ya, kita kasih naik lagi Fatimah Nasir, sudah naik kembali ya. Ya silakan Fatimah Nasir, lanjutkan. Nggak bisa buka kamera. Oh. Saya bantu dari sini. Silakan, sudah ada notifikasi saya mengundang untuk menyalakan kamera. Ya. Bisa. Ayo silakan, lanjutkan. Yang 3 surat pendek tadi coba. Ya 3 surat pendek kemarin itu yang saya sempat baca waktu naik pertama itu, yang pertama ya. Coba bisa gini biar nggak silau, itu ada silau-silau di belakang. Nah. Oke silakan. Waktu itu surat pendek yang pertama tuh surat kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu sebenarnya juga masih ada lagi yang surat hafalan sholat saya itu, cuman semoga saya bisa selesai ya. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukatro wa asila ini wajahtu wajahiyya lillazi fatoros samawati wal ardo hanifah muslimin. Itu cuman saya nggak sampai selesai. Cuman kalau surat yang lain ya doa makan yang seperti biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau udah buka puasa kan, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kalian muslim masih mengatakan, "Oh, itu hotel nyamar-nyamar biar ini," kalian mengingkari kenyataan gitu loh. Oke, jadi kedatangan Fatimah Nasir kedua kalinya ke sini untuk mengkonfirmasi bahwasanya betul-betullah Anda ini seorang yang bertaubat dari Islam menuju kepada kebenaran yaitu Kristen, begitu ya?
Ya, sama Bang terakhir sebelum saya turun gitu. Kan saya lihat memang kita nih kadang teman-teman kita yang dari sebelah mencoba untuk memecah belahkan kita. Sebelum saya turun, saya minta waktunya sebentar ya kakak-kakak. Iya, gitu. Kadang saya kemarin buka di TikTok, terus itu muncul di beranda FYP saya, captionnya di atas di dalam video itu tulisannya gini: 3 pendeta sedang menggencar mencari Edis TV gitu. Maksudnya saya nggak tahu itu yang upload tuh apakah dari kita orang Kristen atau dari teman-teman kita dari seberang gitu. Tapi maksud saya tuh begini, untuk teman-teman kita yang Kristen yang percaya kepada Yesus gitu. Kita maksudnya jangan terpancing dengan cara-cara mereka untuk mencoba kayak siapa yang dukung Edis gitu, siapa yang dukung misal pendeta Esra Soru gitu. Tetapi kita bukan harus berdiri misalnya sekalipun kita memang mendukung Bang Edis gitu dalam pelayanannya, atau memang kita mendukung juga pelayanannya pendeta Esra gitu. Tapi jangan sampai kita terpecah belah karena itu. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan gitu, termasuk kita mendoakan Bang Edis supaya terus dijaga kemurnian hatinya dalam melayani di bidang apologet, sama hamba-hamba Tuhan juga yang melayani dalam pembinaan iman jemaat, semuanya sama dalam pelayanannya di hadapan Tuhan. Sama yang seperti Paulus pernah bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan gitu ya. Bang Edis mungkin yang menanam dan pendeta-pendeta di gereja yang menyiram, tapi yang paling penting kan Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu. Maksudnya jangan terpancing gitu sih Bang Edis. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Fatimah Nasir. Pesannya intinya bahwa Fatimah Nasir ini ingin mengonfirmasi kalau ada akun-akun yang mengupload dan lain sebagainya yang berkomentar di situ, ini adalah tadinya memang Kristen, itu tidak benar. Memang tadinya itu Muslim, kemudian bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Begitu ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Fatimah Nasir. Sama-sama, Tuhan berkati. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya, makasih Bang. Shalom. Sama-sama. Kritik. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TikTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus.
murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia mematahkan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.